buat aku. Ya. Karena sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk dari aku bisa dapat Bang Amr itu sebenarnya kalau misalkan dipikir pakai logika tuh agak sulit untuk bisa bersama. Diterima kayak Iya. cepet banget gitu loh. Hai Citizen, how are you and welcome back on iTalk. Pada kesempatan kali ini, Kristi nggak sendiri lagi, nggak virtual karena bintang tamu Kristi hadir ke studio di studio iTalk sore hari ini dan akan berbagi cerita kehidupannya beberapa waktu belakangan ini. Dan kalau misalnya Kristi lihat nih secara pribadi, memang auranya sudah berubah. Ada lebih banyak aura yang tenang, damai dan juga sukacita. Dan langsung saja sudah bergabung di studio iTalk the one and only Nazira. Zira, welcome to iTalk. Terima kasih banyak sudah mau hadir. Apa kabar? Alhamdulillah, aku baik. Baik ya. Hari ini penampilannya spesial banget loh, bisa dilihat manis, sekali lembut, sekali. Dan akhirnya setelah menonton berbagai videonya Zira, aku bisa ngelihat Zira in person sore hari ini. Alhamdulillah, ya. aku juga bisa ketemu kakak, bisa nonton di TV. Karena memang tadi kita sempat ngobrol ya, usianya beda tipis ya pemirsa. Jadi seumuran adik aku, dia juga seumuran, aku juga seumuran kakak kamu ya. Tapi Iya. Zira, pertanyaan pertama aku buat seorang Zira adalah di hari ini atau mungkin di musim ini, satu kata yang bisa menggambarkan keadaannya Zira, itu apa? Hari ini aku lagi jadi matahari. Oh iya. Karena dari tadi pagi, aku pagi-pagi tuh udah kayak seneng aja. Kenapa? Karena hari ini tuh sibuk, aku tuh sekarang Produktif? iya produktif. Karena kan kemarin itu kan Iya. aku kayak di rumah aja ini Oke. menunggu waktu-waktu kayak gini. Jadi Iya, kayak iya, iya, besok iya, iya. agendanya apa aja ini. Seru dari pagi sampai sore Sampai kan. sore padat ya, abis ini masih ada Padat. acara lagi? Alhamdulillah udah enggak. Bisa istirahat Bisa ya. istirahat. Kenapa aku langsung tanya? Karena Zira ini juga seorang penulis Iya. dan kita tahu ya bahwa bukunya 172 hari yang merupakan hari-hari terindah di hidupnya Zira Iya. dalam dituangkan dalam buku juga sudah terbit dan nanti kita akan ngobrol juga seputar itu ya. Tapi Zir, ini kan merupakan bulan keempat ya kalau aku nggak salah ya, benar nggak? Iya bulan mau masuk ke 4 5 ke 5 bulan ya, iya. 4 ke 5, dari 4 bulan ke 5 bulan Zira akhirnya menghadapi fase yang baru dalam kehidupan. Iya. Dari yang kalau aku baca gitu ya, atau aku dengar dari yang benar-benar dari anak gadis yang mandiri banget, lalu dalam waktu hitungan yang cepat, lalu menikah dengan sang pangeran dan juga sang malaikat kehidupan. Iya. 6 bulan berlalu, 5 ke 6 bulan, lalu sekarang 6 bulan yang berbeda lagi. Iya. It's happened so fast gitu loh, kayak tek, tek, Iya. tek. Kalau sekarang Zira melihat musim kehidupan Zira seperti apa? Karena dari awal juga kan aku nyebut kalau kehidupan aku tuh banyak banget kejutan. Waktu awal nikah sama Bang Amr, aku bilang hidup itu kejutan buat aku. Ya. Karena sebenarnya agak sulit sebenarnya untuk dari aku bisa dapat Bang Amr itu sebenarnya kalau misalkan dipikir pakai logika tuh agak sulit untuk bisa bersama. Diterima kayak Iya. cepet banget gitu loh. Iya, kayak gitu. Terus tiba-tiba kita menikah dan ya menikah hanya 6 bulan, terus aku ditinggal lagi. Ya. Itu cukup kejutan juga buat aku, kejutan dari Tuhan, dari Allah untuk Iya. aku. Kenapa nggak aku bilang sebuah musibah atau apa? Aku sebut semua Sebagai kejutan. kejadian dalam hidup aku adalah kejutan dan sebuah pembelajaran dari Allah ke aku gitu. Jadi mungkin untuk musim yang sekarang yang akhirnya aku harus sendiri lagi, seperti judul lagu aku, sekarang aku fase lagi merakit. Rakit ya. Merakit. Dan itu juga baru saja launching ya lagunya Iya. Zira ya. Dan kalau kita baca liriknya tuh sungguh straight to the point. Kalau aku bacanya tuh kayak bener-bener itu. Kalau kita boleh sedikit ngomongin Rakit, kenapa akhirnya jadi judul itu yang dipilih untuk menjadi karya kedua kamu setelah buku 172 hari? Iya. Karena di buku itu aku menceritakan bagaimana aku hidup
bersama beliau. Ya. Dan di akhir kisah aku ada hari tanpamu. Ada bab yang hari tanpamu. Ya. Dan itu aku ceritain proses aku menjalankan idah aku, proses aku menciptakan buku itu. Dan itu adalah poin-poin aku untuk bisa kayak sekarang gitu. Dan akhirnya aku pertegas dalam lagu aku, makanya aku sebut judulnya Rakit, karena memang aku saat ini sedang merakit mimpi-mimpi aku, yang tadinya kan aku menyusun berdua sama Bang Amar. Ya. Aku menyusun berdua mimpi-mimpi kita, lalu tanpa ada kata finish, maksudnya Allah ngasih aku jalur yang berbeda, dan akhirnya aku harus merakit ulang, Kak. Aku merakit ulang, makanya aku kasih judul ini setelah aku ungkapkan semua dalam lagu itu, Kak. Aku bilang, kehilanganmu adalah sesuatu hal yang tidak mudah untuk aku. Tapi aku berikan dia adalah sebagai pondasi aku. Dan di akhir liriknya itu aku sebut merakitlah 3 kali. Itu sebagai penegasan untuk aku. Ayo Zira, merakit lagi. Ayo Zira, bangkit lagi. Kamu sudah punya pondasi. Ayo rakit lagi, bangun ke atas. Kalau ngeliat jawaban kamu, aku tidak menyangka bahwa usia kamu ini sekarang 21 ke 22. Dan ternyata kayak, wow, roller coasternya itu kalau kita gambarin grafik itu mungkin kayak bener-bener terjal banget ya. Dan di tengah keterjalan itu, kamu berusaha merakit dengan tetap berkarya dari bukunya dan juga lagunya yang baru rilis beberapa hari. Tetapi sudah didengarkan lebih dari 500.000 viewers, OTW 600.000 ya. Dan aku ngelihat banyak banget positive vibes dan lain-lain dari komentar itu. Tapi kalau aku boleh tanya lagi, Zira, apa sih sebenarnya perbedaan antara Zira dan juga ketika Zira bersama dengan mendiang Amar untuk merakit mimpi-mimpinya, dan sekarang akhirnya harus Zira lagi nih yang merakit mimpinya juga, tapi di tengah merakit mimpi dia juga harus bangkit dari kedukaannya. Bedanya saat aku merakit mimpi sama Bang Amar, kita banyak banget ekspektasi tentang kebahagiaan. Ekspektasi tentang kehidupan berdua, ekspektasi planning kita ke depannya. Apa sih ekspektasi kebahagiaan dari Zira dan juga Amar? Aku tuh sama Bang Amar itu niat kita itu setelah kita lulus di Indonesia, kita niat untuk belajar. Setelah S1 melanjutkan lagi ke S2 ya? Bukan melanjutkan S2, kita lebih memperdalam ilmu dari bidang kita pada saat itu. Oh, mengambil lebih dalam lagi, oke. Iya, kita pengen ke waktu itu nyari ke Mesir, terus ke Yaman. Kayak holakoh itu kayak belajar kayak sekitar 6 bulan, 4 bulan kayak gitu, memperdalam ilmu. Mendalami lagi ilmu yang memang sudah diambil ya. And FYI, Zira ini mengambil ilmu psikologi dan juga Amar mengambil ilmu komunikasi. Lalu? Nah, kalau untuk yang pergi ke Yaman sama Mesir itu, Bang Amar lebih memperdalam ilmu agama beliau. Kan Bang Amar itu cita-cita beliau adalah melanjutkan dakwah Habib. Kayak gitu. Jadi beliau ingin belajar untuk bisa melanjutkan dakwah Habib gitu. Jadi aku menemani beliau. Aku sebagai istri aku ingin menemani beliau, dan mungkin nanti di sana bisa ikut pembelajaran lain kayak gitu. Tapi pada saat itu Bang Amar ingin aku menemaninya belajar. Iya. Itu yang ibarat kata mimpi yang dirakit bersama dengan Bang Amar. Lalu sekarang? Sekarang tentu aku tetap harus belajar. Karena tugas aku sekarang, kita sebagai manusia ya semuanya, belajar dari setiap detik, menit apa yang terjadi dalam hidup kita. Tugas aku sekarang belajar menjadi diriku sendiri, belajar untuk tidak berharap sama ekspektasi apapun kecuali Allah. Gitu. Yang membuat aku sedih, yang membuat aku berduka setelah kehilangan Bang Amar adalah karena aku menaruh duniaku padanya. That's very deep, because dari beberapa wawancara yang aku dengar, aku tadi bilang sama teman-teman, aku merasa bahwa Amar ini pandangan aku pribadi ya, dia memperlakukan istrinya tuh seperti nabi. Dan dari cerita kamu bisa katakan bahwa kamu adalah orang yang paling bahagia selama 6 bulan itu. Dia tidak pernah marah,
dia sungguh menjadi hadiah terindah buat kamu dan itu bisa kita rasakan ketika kamu membicarakannya. Dan kamu tahu kan Beji, kayak ada satu pembatas tipis yang sebagai kita manusia tuh harus tahu bahwa it's a huge blessing. Tapi satu sisi ternyata karena ini terlalu indah, kita taruh dunia kita di situ. So itu adalah sebuah mungkin mistake. Salahan aku terlalu berharap sama manusia. Makanya ketika Bang Amar diambil sama Allah, aku hancur. Sehancur-hancurnya. Hancur sehancur-hancurnya. Berkeping-keping ibaratkan. Aku tiba-tiba hilang arah. Aku kayak harus kemana aku setelah ini? Karena aku sudah menyusun duniaku bersamanya. Bagaimana aku bisa menyusun dunia baru gitu loh? Karena aku udah seolah-olah aku udah terenggut, ikut masuk ibaratkan mimpiku semuanya, cita-citaku udah ikut masuk ke dalam tanah gitu. Kayak banjir bersama air mata aku gitu. Di situ aku mulai sebulan 2 bulan aku hilang arah. Dan akhirnya berpengaruh ke mental aku, ke berat badan aku yang turun drastis. Aku bisa nggak makan 2 hari. Pokoknya waktu proses healing sebulan pertama setelah Bang Amar gak ada itu berat banget buat aku. Kamu turun berapa kilo, Zira? Karena yang aku tahu ketika kamu menikah dengan Amar, baru beberapa bulan itu kamu sudah naik 2-3 kilo kan? 10 kilo lebih tepatnya. 10 kilo selama 6 kilo. bulan kamu menyandang seorang istri, kamu naik 10 kilo, Amir juga naik kan berat badannya, benar-benar kayak istri dan istri dan suami yang bahagia sekali gitu kan. Karena kita udah pada saat itu udah nggak peduli omongan orang, ya udah gitu. Kalian lagi menikmati banget. Menikmati banget kayak, aku suka Bang, Adi kayaknya gendut banget deh sekarang. Suka diledekin sama Bang Alvin kan waktu itu. Enggak, udah cantik. Siapa yang bilang? Kayak gitu. Jadi kamu dari berapa sebelum kamu nikah berat badannya? Aku tuh 58. 58, proses nikah 6 bulan. Iya, jadi 67, 9, 10 kilo. Dan sekarang? Sekarang aku kembali ke 60 kilo. Sudah turun 8 kilo lagi ya. Ini bukan ngomongin masalah berat badan dan akhirnya jadi kurus dan gemuk ya, enggak. Tapi itu merupakan salah satu side effect dari mental kamu dan gimana proses grieving kamu ya. Ini sungguh menarik banget sih Zira, bahwa kamu bisa melihat ada yang diubahkan hatinya, yaitu hati seorang Zira yang tadinya ketika dari seorang gadis ke istri orang dapat suami yang kalau kata Zira subhanallah banget, indahnya, Masya Allah banget gitu kan. Terus akhirnya kalau di aku percaya Tuhan kita tuh Tuhanku tuh Tuhan yang pencemburu. Jadi dia nggak mau setiap anaknya tuh menggantungkan kehidupannya pada sesama makhluknya. Dia cuma pengen kita menggantungkan hidup sama dia. Jadi ketika ada yang terlalu dan itu sesuai dengan rancangannya, dipanggil pulang. Karena basically kita semua juga kan akan pasti kembali pulang ya, karena kita adalah kepunyaannya dia itu sendiri. Apa yang berubah dari doa seorang Zira? Karena aku yakin bahwa pengetahuan ini kan, rasa ini kan nggak mungkin tayang di 1 minggu setelah berduka kan. Pasti kan di momen-momen kedua, 3 bulan baru akhirnya kayak, ya Allah maaf ya, ternyata tadi kamu bilang, aku melakukan kesalahan, I make a mistake. Aku baru nyadar itu setelah semua karya aku ada. Which is baru-baru ini? Which is baru-baru ini. Terus apa perubahan doa dari seorang Zira? Doa aku sekarang lebih ke yang aku selalu bilang gini, ya Allah aku serahkan semua padamu, apapun yang terjadi pada hidupku nanti, aku percayakan semua padamu. Siapapun yang datang, siapapun yang pergi, siapapun yang hadir, aku yakin itu adalah yang terbaik. Kalau boleh tahu doanya Zira pada saat awal-awal kedukaan itu benar-benar baru datang, sehari, 2 hari, apakah Zira sempat mengalami proses tidak bisa berdoa? Aku marah. Aku marah sama keadaan pada saat itu, aku marah sama takdir. Tapi itu malah membuat aku semakin sakit. Membuat aku semakin kayak, enggak, kayaknya hidupku begini banget ya. Kayaknya kok Allah nggak adil ya. Itu doa, bukan doa. Keraguan-keraguan seperti itu yang membuat aku makin terpuruk. Semakin dalam menyusut kamu kayak arus yang benar-benar. Semakin kayak pasir hisap,
semakin aku bergerak, aku merasa semakin turun. Semakin aku memberontak sama apa keadaan, aku merasa mentalku makin hancur. Maka dari situ aku akhirnya berusaha, kita ikhtiar sebagai manusia. Aku adalah mahasiswa psikologi dan aku yakin aku butuh psikologi untuk mengubah mindset aku menjadi lebih better, lebih baik gitu kan Kak. Betul. Akhirnya aku ke psikologi. Ke psikolog ya? Ke psikolog. Seorang mahasiswi psikolog yang kalau aku bilang, aku sebagai orang yang baru bercerita aja, aku bisa melihat dia adalah seorang mahasiswa yang cerdas. Ternyata ketika ada masa-masa pahit dalam kehidupannya, dia menjadi seorang yang berani untuk datang ke seorang profesional psikolog. Karena memang, pas aku pengen tanya, kamu mengalami nggak sih omongan keluarga atau omongan netizen yang ketika kamu lagi terpuruk, orang-orang tuh bilang, perbanyak ibadah aja. Banyak banget. Bukan berarti dengan dia tuh lagi galau terus dia meninggalkan sholat. Enggak, tetap jalan sholatnya, tetap jalan ibadahnya. Tetap. Tapi kenapa akhirnya kamu berani memutuskan untuk pergi, seek for professional help? Karena aku butuh manusia. Allah memberikan aku jalan itu. Kita bisa berdoa sama Allah, tapi kita sebagai manusia kita butuh pendapat yang langsung kita dapat dengar. Akhirnya, ya bagaimana cara ikhtiar kita mendapat suara lain dari selain pikiran kita, yaitu kita pergi ke orang yang mampu menyelesaikan masalah kita. Itu ikhtiar kita. Allah kan nggak mungkin turun depan kita ngomong Zira yang sabar ya, nggak mungkin. Pasti melalui orang, itu pasti konyol, melalui tapi manusia. itu benar-benar kenyataan gitu loh. Dan aku mengejar, aku meraih ikhtiar aku seperti itu. Aku pengen sehat, aku pengen hidup aku ke depannya lancar, bagaimana gitu. Akhirnya oke, aku harus ke orang yang profesional yang mampu menyelesaikan masalah ini. Ya, pergi ke psikologi. Karena itu tadi ya, proses kedukaan atau grieving proses itu sungguh sebagai seorang manusia itu bukan proses yang mudah. Itu bisa dibilang proses yang terpahit. Kehilangan orang yang kita sayangi selama-lamanya. Kalau misalnya orang berpisah gitu ya, mungkin beda karena kan masih ada orangnya. Tapi ini ketika dia benar-benar sudah berbeda alam, udah nggak bisa ngelihat lagi, itu udah nggak bisa hanya koneksi by roh tuh, itu benar-benar kayak, makanya memang kamu mencari benar. Terlebih karena aku ditinggalnya itu dalam proses yang sayang banget. Lagi di manis-manisnya. Lagi di puncak manis-manisnya. Benar, dan ditinggalkan secara baik. Ibaratkan tanpa ada konflik, tanpa ada apapun. Itu lebih parah kadang sebenarnya. ditinggalkan dengan cara yang baik-baik, itu malah lebih kayak menyakitkan. Nusuknya tuh kayak ditusuk dalam, terus diuter dalamnya. Kayak gitu. Karena memang benar-benar sampai ke dalam sekali ya. Kalau mungkin beda cerita kalau misalkan kita berpisah karena saling menyakiti. Kita ada proses benci ke orang itu dan akhirnya ingin melupakan. Kalau aku ada sampai di titik mencari kesalahan beliau dan aku nggak nemuin. Maksudnya kesalahan yang bikin aku sakit hati gitu, kayak aku waktu itu lagi kangen-kangennya, lagi sakit-sakit, lagi capek. Kayak aku nyari gitu di memori aku, apa perilaku Bang Amr yang mungkin bikin aku benci sama dia. Ternyata nggak ada. Ini menarik ya bahwa sebagai sesama manusia, kamu bisa mengatakan kamu nggak menemukan sesuatu yang membuat kamu benci sama Amer. Sebegitu sempurnanya Amer di mata seorang Zira. Bukan sempurna sih Kak, lebih ke melengkapi. Sehingga ada perasaan itu ya? Ada perasaan kayak, aku banyak kekurangan Bang Amr, tapi aku melihat sisi yang berbeda dari kekurangannya. Kayak gitu, aku jadi lebih menyayanginya karena kekurangannya itu. Apa sih kekurangan seorang Amr? Karena kita sebagai seorang luar gitu ya, kita melihatnya, wah ini benar-benar 99,9% nih kesempurnaan relationship mereka berdua. Kekurangan Bang Amr itu kadang beliau itu karena udah lama jomblo ya. Bukannya memang kamu adalah wanita pertama dan terakhirnya? Iya. Karena dia udah terbiasa sendiri. Iya, dari lahir sendiri. Mulai asmara baru sama Zira, mengakhirnya juga sama Zira. Jadi kayak gitu. Jadi beliau itu kadang dia suka lupa kalau dia udah punya istri. Gemes ya. Lalu jadi kadang waktu itu ada sebuah acara. Dia dipanggil, ya kan, kalau yang lain bawa istrinya, dia
dia dengan Nyelonong santainya aja nih, kebayang nih, karena kan dia memang anaknya kan ini ya, Iya, apa namanya bahasanya tuh apa ya, cuek banget. cuek, iya, nyelonong aja sambil ini. Terus dia, Iya, gitu kan, pas dia ada di gemes-gemes. depan, dia Iya. baru begini-gini. Mohon maaf, Istri saya nih, kita datang ke sini sama istri nih, kebetulan nih, Iya. lupa nih istri di belakang Iya, ya. itu juga pas ditanya, Ya. Bang, apa sih namanya, Ustadz Amar, istrinya mana? Dia langsung kayak gini, oh iya saya udah nikah ya, langsung ke belakang. Ya ampun, gemes banget. Aku langsung kayak, sabar ibu, kayaknya untung aku adalah perempuan pertama kamu iya, ya, dimaafkan, dimaklumi iya, tapi gitu di situ kan. aku nyamperin sambil ketawa-ketawa karena di situ letak lucunya, kayak, Iya. gemes banget sih gitu. Bahkan kekurangannya aja bisa membuat kamu makin Iya. jatuh hati sama dia Iya. ya. Ada yang lain? Apalagi ya? Oh, jadi gini, aku itu orangnya rapih. Masak, beresin itu tuh aku rapih. Jadi kan, resik gitu ya? iya, aku lagi beres-beresin, lagi ngelepitin baju, Ya. banyak kan baju tuh. Aha. Terus dia tuh duduk, dia tuh bilang, Dek, abang bantuin ya? Ya udah, ngebantuin. Tapi ternyata lipetannya itu sangat tidak baik. Aduh, kamu masih dia nggak sih? Aku nggak terlalu, cuman Tapi aku kayak tipe orang yang harus rapi, harus simetris. rapi ya, kayak gitu. Aduh. Terus, ih bang ini bukan kayak gini, ini bukan kayak gini. Kebayang sih nih Iya. anak-anak muda, baru awal-awal rumah tangga kan. Terus dia bilang, terus kayak gimana dong Dek? Kayak gitu kan. Nih aku ajarin, tapi udah diajarin berkali-kali tetap berantakan. Akhirnya udah deh bang, abang duduk di situ liatin ada aja. Tapi aku nggak tega. Katanya. Udah, dengan abang diem di situ tuh membantu aku. Tapi Amer tuh bener-bener sosok yang lembut banget ya Zir ya. Iya, lembut. Cara tiap hari dia komunikasi sama kamu tuh bener-bener seperti itu kan? Iya. Dia tuh kalau manggil, Dek, Dek gitu. I hear your conversation gitu. Aku merasa ini kayak malah di sinetron gitu. Saking sempurnanya. sempurnanya. Ya kan dari tutur bahasanya dan lain-lain. Tapi Bang Amer itu ke siapapun. Dia tutur bahasanya lembut, rapih, terencana. Kayak seolah-olah dia bahasa sudah Indonesia yang memikirkan. baku dan benar ya. Tapi itu udah langsung aja gitu keluar kan. Nggak baku juga sih sebenarnya. Cuman lebih enak gitu didengar sama orang. Sejuk. Gitu. Sejuk Ya. iya. Jadi setiap siapapun yang mendengarnya tuh merasakan kasih Iya, dari apa yang dia bener. bicarakan. Nah itu menurut aku kehebatan Bang Amer itu di situ. Dia bisa membuat semua orang yang ada di sisinya nyaman. Itu hebatnya Bang Amer. Bahkan waktu pas Bang Amer wafat, ada banyak sahabat-sahabat beliau. Bahkan yang cuman baru ketemu sekali, ketemu 2 kali. Beliau sudah merasa dianggap saudara sama beliau. Saking beliau merangkul semuanya, kayak gitu. Itu menjadi poin plus dari Bang Amer di situ. Apa sih dari hampir setahun, 6 bulan berumah tangga, Zira dan juga Amer, tapi ada proses pengenalan 3 bulan dan lain-lain, kita anggap setahun ya. Dari seorang Zira melihat akhirnya Zira ini benar-benar kena positive side atau perubahan yang sungguh baik karena mengenal seorang Amer. Pertama dari tata bahasa aku. Emang Zira dulu kayak apa sih? Karena kan orang pasti ngatakan dulu ini memang udah yang soleha gitu ya. Jadi kayak udah pas aja gitu ketemunya. Bang Amer itu coverku Kak. Beliau yang membuat aku tampak indah di hadapan orang-orang. Gitu. Aku dulu nggak sebaik ini. Maksudnya dari cara berpakaian aku, dari tutur bahasa aku, ya ke anak muda, anak kuliahan gimana sih? 19 tahun, baru mau coba bandel. Iya, begitulah. Tapi alhamdulillah di saat lagi mau fase kayak gitu diambil, ibarat kayak sama Bang Rayu sama gue aja gitu. Dia bener-bener yang yuk jalan sama aku yuk. Iya, kayak bener sama gue deh gitu. Jalan dengan kebenaran ya. Jadi kita melihat seorang Zira yang sekarang yang kuat untuk merakit mimpi, hadir dengan kesejukannya. Ini kita bisa melihat Amer di sisinya Zira ya. Nah, banyak banget akhirnya waktu pas kita menikah juga, pas masih dalam proses menikah, dari sahabat-sahabatnya, dari semuanya bilang aku sama Bang Amer itu kayak ini Amer cewek. Gitu. Kayak lu berdua tuh kayak ya udah kayak satu kesatuan yang menjadi satu gitu. Pinang dibelah 2 nih sekarang. Bukan 2 buah pinang tapi benar-benar pinang yang satu dibagi 2 gitu kan. Karena dari sifat humble, dari cara pandang aku sama Bang Amer tuh tipe orang yang cara pandangnya luas, nggak kolot. Gitu. Kita muslim, kita muslimah, tapi kita nggak pernah ngejudge orang. Kayak gue mau temenan sama siapa aja ayo. Gitu. Kalau aku gitu. Kayak nggak mau narik orang untuk ini juga, tapi kita
pelan-pelan. Makanya benar-benar bergerak dengan kasih ya. ya, makanya cara Bang Amr memperlakukan aku pun seperti itu. Ibaratkan kita anak muda lah ya Kak, kita boleh sholat 5 waktu, tapi kan sunahnya kadang males, kayak gitu. Bang Amr ngajarin aku bukan nyuruh, dia mencontohkan, dia mencontohkan. Action speak louder than words. Jadi kan kita yang melihat dia, mau ngikutin gitu. Ketika kita ngikuti dia memuji kita. Bang Amr suka gitu. Misalkan dia nyontohin sekali, 2 kali, 3 kali. Misalkan aku udah mulai tergerak hati aku untuk ikut. Setelah aku ikut bareng sama beliau muji aku. Wow, Masya Allah, Ade sekarang ngikut abang ya. Kita sekarang sholat malamnya berdua. Abang juga dulu tuh punya cita-cita sholat berdua sama Ade. Alhamdulillah sekarang terlaksana. Kayak gitu-gitu. Jadi kan aku tuh merasa diapresiasi gitu. Jadinya pengen lagi, besok pengen lagi. Jadi beliau ngajak aku istiqomah dengan cara mencontohkan. Kayak gitu. Itu hebatnya Bang Amr. no wonder you write 172 hari terindah tuh no wonder sih. Iya. Karena setiap momennya bener-bener yang kayak susah banget gitu ya. Apa sih dari setiap hari yang penuh keindahan, setiap momen yang indah yang paling seorang Zira rindukan dari seorang Amer? Doa di setiap abis sholat. Apa? Bang Amr itu seneng banget berdoa. Bang Amr tuh ngajarin aku cara berkomunikasi sama Allah dengan indah, dengan mesra. Biasanya kita sama Allah, ya Allah, doanya tuh to the point. Doanya kayak egois. Allah, aku mau ini. Tuhan, aku rencanaku ini. Lalu? Bang Amr ngasih tata cara ke aku. Apa tuh? Kayak, Dek, nih dengerin doa abang. Dia tuh kalau misalkan berdoa sama Allah, dia tuh memuji Allah dulu. Ibaratkan kayak kita meminta sesuatu sama bos besar, kita nggak mungkin dong datang ketok pintu langsung, bos saya mau ini, nggak mungkin kan, gitu. Dia ngajarin aku lewat logika. Kita harus puji-puji dia dulu, puji-puji orang yang beliau yang Allah kasihi, termasuk Nabi, semua kita puji. Terus puji dulu kekuasaannya. Anggap diri kita tuh kecil, anggap diri kita itu nggak berdaya kalau tanpa Allah gitu. Baru di situ doakan orang-orang yang kamu kasihi dulu. Kita doa untuk misalkan kita sesama muslim, kita doakan sesama muslim yang sedang menderita atau apa. Terus kita berdoa untuk keluarga, untuk kerabat, baru doa untuk diri kita sendiri. Kayak gitu. Wow, that's beautiful. Ya, itu doa yang diajarin Bang Amr. Dan aku merasa, makanya aku bilang, ada quote di novel aku, salah satunya adalah, engkau mengajari aku berkomunikasi mesra dengan sang pemilik semesta. Karena memang dengan cara itu aku berdoa akhirnya jadi lebih asik, merasa lebih intimate sama Allah. Punya hubungan yang personal dan indah ya, bukan hanya sekedar doa. Tapi sungguh ada komunikasi. Nggak heran ya Amer ini jadi salah satu makhluk kesayangannya. Karena dia pintar sekali untuk membangun relasi dan memenangkan hati sang punya semesta ya. Wow, it's powerful. Aku sejujurnya jadi pengen tahu sebenarnya apa sih yang dilalui Amer selama 20 tahun hidupnya sehingga kok dia bisa punya pandangan seperti itu ya. Pastilah ada keluarga dan orang-orang yang membentuk pandangan dia seperti itu, dan kita bisa ngelihat gimana durasi. Memang ada quotes dari Ernest Prakasa yang aku suka banget, hidup itu bukan perkara durasi tapi kontribusi. Jadi apa yang Amer lakukan di action di hidupnya mengubah Zira sampai Zira yang sekarang ya. Nggak heran untuk kamu bisa move on dari proses berduka itu, karena memang terlalu manis, kamu butuh bantuan psikologi. Sampai dengan saat ini kalau kamu boleh cerita apa progresnya dari mungkin pada saat pertama kamu datang ke psikolog sampai dengan saat ini? Pertama-tama ya kalau ke psikolog kan ya sesi pertama kita perkenalan, cerita apa yang menjadi keresahan aku. Makin kesini aku berarti udah 17 sesi. 17 sesi itu dalam durasi berapa lama berarti? Berarti udah 3 bulan ini, kayak seminggu. Jadi kadang aku lewat chat, lewat video call. Cuman beberapa kali ketemu kayak gitu untuk meditasi. Kayak gitu aja sih. Tapi alhamdulillah sekarang aku udah selesai.
Wow, congratulations. Karena beliau melihat progres aku yang cukup pesat. Ya. Jadi beliau bilang, kamu hebat Zira, dia bilang gitu. Kenapa kamu cepet? Karena pertama, hati kamu ada Tuhan, dia bilang gitu. Di hati kamu ada Tuhan, makanya kamu nggak lost terlalu lama, gitu. Kamu tahu bahwa semua ini adalah Sang Punya Semesta, apapun itu ya, termasuk kehilangan kamu ini. Lalu? Jadi aku bilang, psikolog aku bilang, makanya ketika kamu hilang arah, sebenarnya kamu sudah punya arah. Kamu hanya tertebas sedikit angin. Iya, jadi butuh ada yang magerin lagi supaya back on track lagi. Kayak gitu. Dan alhamdulillah kamu langsung ketemu saya, dan progres kamu cukup cepat gitu. Kan aku juga kasih novel aku, beliau juga mendengarkan lagu aku, dia bahagia sudah membantu aku sampai sekarang. On the way 5 bulan kepergian sang suami gitu ya, Iya. 3 bulan sampai 4 bulan mengikuti sesi, dan itu adalah progres yang cepat. Saya yakin sih pasti Amer juga bangga banget sama seorang Zira gitu ya. Insyaallah, amin. Amin ya. Dan kita sekarang punya sebuah tayangan VT yang kita juga mau lihat. Ini pastinya merupakan memori dari Amer dan juga Zira. Let's check it out. Gak ada angin, gak ada apa. Awal tahun 2021 itu mimpi ketemu dia. Mimpi, gak ada angin, gak ada apa. Karena mungkin doa Amer setiap sholat itu ya pengen dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Karena Amer ini kan karena nggak laku mungkin ya, nggak pernah pacaran, nggak pernah megang perempuan, nggak pernah menyentuh. Jadi ibarat tuh kayak doa itu tuh, ya Allah, hamba ini nggak pernah nyentuh loh, hamba ini nggak pernah pacaran ya Allah. Kalau sekalinya dikasih pengen yang terbaik ya Allah. Jadi kita setiap habis sholat, harapan yang selalu ada di hati kita. Nah kemudian awal tahun 2021 mimpi ketemu dia, saya kaget lah, kok sama ini orang. Padahal di situ kita nggak ada kontak-kontak sama. Nggak ada, itu kayak udah setahun kita udah Lost kontak. Masing-masing sibuk lah begitu. Semua orang tahu ya bahwa bagaimana Amer tuh mendapatkan keyakinan bahwa Zira is the best person for his life adalah lewat mimpi, 3 kali mimpi. Dan saat ini ketika mungkin Amer sudah berbeda alam dengan Zira, apakah Amer mampir ke dalam mimpi Zira? Tentu. Detik-detik setelah wafat, 1 hari setelah wafat, aku mimpi beliau hadir di mimpiku. Aku baru bisa membaca mimpi itu sekarang. Oke. Beliau di situ, kita jalan di sebuah taman yang bagus. Beliau bahagia, wajahnya senyum. Mungkin aku bisa membaca sebenarnya beliau tuh ngasih tahu ke aku kalau sekarang dia udah di tempat yang baik. Gitu. Cuman pada saat itu aku belum kuat untuk menerima mimpi itu, jadi aku nangis karena aku rindu sama beliau. Of course, baru 1 hari. Iya. Jadi ketika aku bangun dari mimpi, aku bilang ke kakak, aku pengen tidur lagi. Aku pengen ketemu sama Bang Amer lagi, kayak gitu. Sekarang aku bisa membaca mimpi itu. Oh, mungkin Bang Amer saat itu ngasih tahu ke aku untuk aku jangan sedih karena beliau sudah di tempat yang sangat baik, kayak gitu. Terus di hari ke-40, aku dimimpiin lagi. Mimpi beliau, aku di rumah, di ruang tamu. Kita duduk biasa. Beliau cuman kayak ngusap-ngusap aku, kayak seolah menguatkan. Karena memang pada saat itu aku lagi hancur-hancurnya. Beliau menguatkan aku, kayak senyumnya sangat lebar, kayak natap aku, kayak ibaratkan memberi sinyal kayak ayo dek, gak boleh sedih, ayo bangkit, kayak gitu. Itu ini poin-poin mimpi yang menurut aku adalah sinyal dari beliau. Karena kebanyakan mimpi yang aku terima itu mengulang memori. Kayak seolah-olah memori-memori yang ada di kepala aku tuh terulang kembali, kayak gitu. Dan nyata di mimpi kamu saat kamu tidur ya? Kayak gitu. Bahkan saat aku bangun kayak, oh iya ya Bang Amer udah nggak ada ya. Saking gitu. itu kayak terasa nyata. Saking terasa sangat nyata, kayak gitu. Mimpi terakhir itu belum lama sih ya, sekitar, ya nggak lama dari situ lah ya. Mimpi nyuruh aku bahagia.
Mimpi nyuruh aku bahagia. Apa yang dia lakukan sehingga kamu tahu kalau dia suruh kamu bahagia? Beliau itu memberikan sinyal seolah kayak aku tuh merasa mendengar suaranya. Dek, abang bahagia di sini, adek bahagia ya, gitu. Intinya jangan mikirin abang, adek hidup gitu, lakukan apa yang adek suka dengan tutur bahasanya yang khas. Amer sekali ya. Gitu. Jadi kayak pas aku bangun, kayak memang sebelum mimpi itu aku kayak lagi fase-fase kayak curhat gitu ke umi aku, kayak Mi, aku bingung nih ke depannya harus kayak gimana. Aku punya karya, aku punya ini, tapi kok aku masih kosong ya, gitu. Aku masih kayak ngerasa sepi gitu. Terus aku bilang, apa aku diciptain buat sendiri terus ya, kayak gitu. Sampai kayak mikir untuk gak mau, maksudnya gak mau melanjutkan hidup lagi, kayak mau sendirian aja sampai tua gitu. Kan umi aku bilang, jangan dong dek, kamu masih muda, kamu harus punya masa depan lain, gini. Bang Amar bakal sedih. Nah di situ aku akhirnya mimpi, Bang Amar bilang jangan sendirian sampai akhir. Itu bener-bener kayak bergema, kayak terulang-ulang. Kayak ya Allah, ternyata Bang Amar merhatiin aku sampai sedetail itu. Gitu. Saya nggak tahu sih apa yang ada di hatinya Amer ya. Sampai bahkan ketika udah beda semesta aja, dia tetap berusaha untuk mengkomunikasikan itu semua, bahwa ini dia sudah ada tempat yang terbaik dan dia ingin juga hidup yang terbaik Untuk aku. buat seorang Zira. Kamu pada saat itu makin hancur atau mungkin makin semangat karena kayak you know what, it's like a dream. Ini bener-bener kayak nggak masuk akal logika orang, saking indahnya gitu loh. Gak banyak orang yang dapat blessing segede itu. Di situ aku ya, pada saat itu aku tentu nangis karena aku merasa Bang Amar merhatiin aku sampai sedetail itu. Tapi di situ aku akhirnya punya mimpi baru. Kayak oke, kalau begitu aku akan bahagia. Aku janji aku akan bahagia. Kayak gitu. I don't know what to say. It's just amazing. Aduh. Saya yakin sih ini memang suratan yang sungguh luar biasa ya yang Tuhan tuliskan bagi kalian berdua gitu. Oke, sekarang saya mau tanya sama Zira setelah proses yang cukup panjang sekali. Dan sebentar lagi kamu dan rekan-rekan yang beragama Muslim juga pasti akan menyambut bulan Ramadan. Bulan yang sungguh dinantikan bagi setiap umat Muslim yang merayakannya. Dan kalau kayak saya nggak salah berarti kan kamu baru satu kali ya melewati Ramadan bersama dengan Amer. 19 tahun jadi anak remaja wanita pada umumnya. Lalu setahun merasakan menjadi istri, Lebaran sama puasa, dan saat ini aku sama Bang Amar tuh waktu pas Lebaran tahun kemarin itu kita baru lamaran. Oh, baru lamaran ya, tapi seenggaknya kamu melewatinya bersama dengan seorang Amer dengan status pasangan orang lah intinya gitu kan. Lalu sekarang harus menghadapinya sendiri lagi. Apa yang menjadi ketakutan terbesar seorang Zira? Untuk sekarang aku nggak ada takut sama sekali sih Kak. Bukan nggak takut masalah apa, kayak aku percaya pasti aku menjalani hari-hari tanpanya ini bisa gitu. Walaupun yang nggak bisa dipungkiri aku sedih. Dengan segala obrolan-obrolan, hayalan-hayalan kita tentang bulan puasa setelah menikah kayak Dek, kan, tapi aku sempat puasa bareng sama beliau itu waktu puasa 3 hari sebelum Idul Adha. Jadi aku nggak apa-apa, walaupun nggak bisa Lebaran, walaupun nggak bisa puasa Ramadan, setidaknya aku pernah puasa bareng sama beliau kayak gitu. Tapi beliau itu kan orangnya suka bercanda, suka ini. Beliau tuh suka bilang, Dek, nanti kalau bulan puasa nanti kita bikin ini ya, kita bikin ini. Nanti kita buka puasa kayak gini. Nanti kita buka puasa sama yang lain gitu. Nanti kita masak bareng kayak gitu-gitu.
Dan intinya dia bilang, nanti gimana ya kita rasanya sahur bareng kayak gitu-gitu. Kayak, dan ya itu nggak terjadi, tapi nggak apa-apa. Memang sudah jalannya seperti itu. Aku nggak bisa terus mengingat-ingat itu juga karena itu menyakitkan buat aku. Jadi ya udah, aku melanjutkan hari Ramadan ini dengan sendiri. Tapi setidaknya hati aku nggak nggak kacau lah ya. Aku bersyukur. Aku masih dikasih hidup. Aku masih dikasih waktu untuk puasa di tahun ini kayak gitu. Dan aku lebih ke bersyukurnya di situ. You know what? I just wanna say this. Kamu tuh sekarang aku merasa banget ya bahwa Amer itu memang sekarang sudah ada di jiwanya Zira. Kalau dulu pada saat Amer masih sebagai seorang manusia yang masih jiwanya ada di tubuhnya dia, ya Amer dan Zira merupakan dua jadi satu. Tapi saat ini ketika memang raganya sudah tidak ada, hanya ada jiwanya, I can feel his presence on you. And it's most beautiful ever. And I just want to say congratulations for that. Alhamdulillah. Aduh, jadi aku yang mau nangis sih pemirsa. Gitu ya. Kamu sekarang bisa membawa dia kemanapun kamu berada, dan aku yakin walaupun nanti misalnya apapun yang terjadi di depan kamu, bagaimana kehidupan kamu, kamu adalah Amer yang jadi satu sekarang ini. Karena memang itu suratan yang terindah. Berbicara mengenai Ramadan dan juga rumah, ada satu statement yang saya benar-benar kaget. Ini korek aku ya kalau misalnya aku salah ya, bahwa dia bilang, Dek, kamu dari dulu mungkin tidak punya rumah secara fisik ataupun keluarga. Ketika adik nikah sama abang akan jadikan rumah buat adik. Bukan hanya as a person, tapi juga bangunannya. Saya yang dengar aja tuh benar-benar kayak, apa yang ada di pikiran orang ini sampai dia bisa mikirin orang lain segitunya. Aku pun kaget pada saat itu, karena kakak aku aja baru dibeliin rumah sama suami setelah 2 tahun menikah. Ini kita, waktu aku dibeliin rumah itu di 4 bulan, di pas ke-4 bulan menikah, tapi ibarat kayak balik nama kayak gitu-gitunya pas aku ulang tahun 6 November kemarin. Akhirnya kayak, kaget. Tapi bersyukur. Kayak pantesan Bang Amer rezekinya luas. Karena beliau sangat memuliakan istrinya. Sangat memuliakan mamahnya. Makanya rezeki beliau gampang aja gitu, dan akhirnya beliau mampu bisa membahagiakan aku dalam bentuk materi, yaitu rumah itu. Kayak gitu. Gimana sekarang kamu tinggal di rumah itu? Aku karena kita kan menyusunnya bareng, dari mulai dengan segala ibaratkan kenangannya. Kita waktu itu ibaratkan ya nyari ke bareng-bareng, nyari contoh bareng-bareng, meja apa ubinnya tuh lo berdua gitu. Sampai ke cara kayak ini lemari ini bahannya apa ya, sampai ngelihat contoh, sampai kita ke depo bangunan nyari barang-barang lah ya, semua everything di rumah itu kita bareng-bareng. Dan setelah sudah beres, aku menempatinya sendiri. Itu waktu awal-awal aku masuk rumah itu, kayak aku ngelihat dari ruang tamu, aku karena kita udah mesen foto, dan nggak mungkin aku nggak pasang, jadi aku pasang aja. Ada foto nikah kita, ada foto-foto habaib, karena Bang Amer itu sangat mencintai habaib. Aku sempat lihat tuh di vlognya Shiren ya. Aku tetap pasang. Jadi kadang aku waktu awal-awal aku nggak bisa duduk di ruang tamu. Tapi sekarang kalau aku duduk di ruang tamu, aku ngelihat kayak ini bekas kita ya Bang ya. Ini coretan-coretan tangan kita di sini kayak gitu. Jadi itu jadi healing aku sekarang. Waktu awal-awal itu aku nggak mau ngelihat video aku sama Bang Amer kayak ngulang, nggak bisa. Lukanya masih basah banget, masih terlalu menganga. Bener. Kayak nggak mau pokoknya. Bahkan kayak aku pindah kan dari rumah Azikra ke rumah kakak aku, karena aku nggak mau melihat sesuatu hal yang bikin aku sedih. Gitu. Tapi sekarang aku mencari itu. Aku kadang nyari di YouTube dakwah-dakwah Bang Amer yang dulu,
video-video dia yang dulu, Iya. terus video-video vlog kita yang dulu. Ya. Aku ketawa lagi mendengar tingkahnya, aku ketawa lagi kayak, terus aku melihat sosok aku di video itu kayak, oh, ini Zira di sini kayak ketawanya lepas banget ya. And Aku you lihat, want it back. iya, aku pikir aku harus mendapatkan itu lagi, aku Ya. harus mendapatkan senyuman itu lagi. Karena itu juga yang Amer pesan ya. Iya. Bahagia dek dengan hidupmu. Aku di sini sudah bahagia dan aku bersamamu. Terakhir Zira, untuk menutup iTalk yang sungguh luar biasa pada sore hari ini. Kira-kira kalau ada pertanyaan di saat ini, kenapa ya rancangan indah ini harus Amer, Azrika dan juga Nazira yang menjadi pemeran utamanya? Aku yakin Allah udah merencanakan semua, Kak. Gak ada kesalahan satupun yang Allah perbuat, dan apapun yang terjadi di hidup aku, pasti Allah merencanakan sedetail mungkin dengan cara aku memberikan aku ide untuk bikin Berkarya, karya, lagu, buku. Iya, itu sudah jalannya seperti itu. Mungkin aku dipercaya oleh Allah untuk mungkin bisa membantu orang-orang yang mungkin sama kayak aku. Karena mungkin aku hidup di keluarga yang disorot, Ya. aku yakin pasti ada pembelajaran. Ada pembelajaran yang aku dapat, dan pembelajaran yang aku dapat aku bisa berbagi sama orang-orang yang mungkin punya masalah hidup yang Pasti. sama kayak aku. Pasti. And you will have special message for them. Untuk orang-orang yang sedang mengalami Ya, kedukaan, sedang berjuang untuk bangkit dari kedukaannya, dan sedang berjuang untuk menerima kehilangan orang-orang yang sangat manis di kehidupannya. Kamu mau ada pesan sesuatu? boleh. Untuk teman-teman semuanya, siapapun yang menonton Insert Talk ini, Yes. aku ingin memberikan penguat untuk kalian, untuk siapapun yang pernah ditinggalkan oleh orang yang kalian sayang, siapapun itu, pasangan, orang tua, kerabat, sahabat, ditinggalkan oleh orang yang kalian sayang itu bukan sesuatu hal yang mudah seperti lirik lagu aku. Ya. Pedih, sakit, hilang arah itu pasti. Tapi jangan jadikan rasa sedih kalian itu adalah kalian akhirnya termakan oleh umpan. Jadikan rasa sedih kalian itu umpan untuk menarik sesuatu hal yang besar, kayak gitu. Jadi jangan pernah putus asa, karena yang kita tahu Allah itu nggak suka sama orang yang putus asa. Allah itu ngasih pembelajaran, Allah itu ngasih luka. Luka itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat berharga. Jadi buat kalian yang terluka, jangan pernah menganggap luka itu adalah hukuman, tapi jadikan itu pembelajaran. Thank you so much, beautiful Zira. That was very powerful, dan terima kasih karena di iTalk ini kamu tidak mengeluarkan air mata sedetik pun, karena aku percaya ini merupakan momen bahagia kamu. Thank you so much for sharing your whole story. Kalau kamu nanti keluar sequel kedua, karena kan di bukunya dia bilang baru 30% ya. Nanti kalau dia keluar buku kedua lagi, 70% lagi, we are open our door for you. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke sini, dan segala doa terbaik buat kehidupan Nazira ya. Pemirsa Insert, itu dia tadi perbincangan Chrissy dengan seorang Nazira yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tayangan yang sungguh bermanfaat, karena Chrissy pun yang berada di sini sungguh merasakan aura yang benar-benar luar biasa dari kehidupan seorang Zira. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu mau men-sharekan potongan-potongan dari tayangan ini, tag ke Instagram kita di @italk ataupun di TikTok kita di Just iTalk. Maria Chrissy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.